Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Jamaah Majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama mari kita ucapkan kalimatut tahmid sebagai ungkapan syukur bilisan kita atas semua nikmat dan juga karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan kepada orang-orang yang la in syakartum la azidanakum. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, niscaya akan kutambah nikmat kepadamu. Amin Allahumma amin. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya hati dan pikiran kita menjadi tenang, bisa digunakan untuk ibadah dengan khusyuk dan juga bisa menerima semua takdir yang diberikan Allah ini. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang memiliki syafaatul udmah atau syafaat yang terbesar yang bisa diberikan kepada umatnya dan paling besar di antara nabi dan rasul sebelumnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fid dunya wal akhirah, terutama besok pada hari kiamat dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa diterima taubatnya dan juga diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita akan berbicara mengenai sebuah tema yang sangat menarik, yaitu barang siapa yang ingin doanya cepat terkabul, barang siapa yang ingin banyak uangnya, barang siapa yang ingin selalu hidup berkecukupan, maka perhatikan dosa besar yang keempat ini. Mudah-mudahan dengan kita memperhatikan, kita bisa mengevaluasi, kemudian kita bisa memperbaiki, maka insya Allah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pengampun akan mempercepat terkabulnya doa kita. Kita akan diberikan banyak rezeki dan juga dicukupi kebutuhannya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Amin Allahumma amin. Namun sebelumnya kepada semua sahabat channel YouTube Taman Surga yang baru saja bergabung dengan channel ini dan ingin menyambung silaturahmi dengan kami serta mengikuti video-video terbaru dari kami berikutnya, silahkan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga. Jadi di bawah video ini ada tulisan subscribe yang berwarna merah, silahkan ditekan sekarang. Kemudian di sebelah kanannya ada tombol lonceng, tekan tombol loncengnya, lalu pilih lagi atau tekan lagi lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Dengan demikian, maka Anda telah menyambung silaturahmi dengan kami
dan bisa mendapatkan pemberitahuan ketika ada video terbaru yang kami upload, sehingga Anda bisa menjadi pendengar yang pertama dari video kami berikutnya. Dan kabar baiknya, subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan 100% tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya, insya Allah, amal Anda yang sangat sederhana, yaitu mensubscribe dan juga menekan tombol lonceng yang berdering, bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda, karena telah membantu, mensupport, serta memotivasi channel YouTube Taman Surga untuk berdakwah. Kepada semua sahabat yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita dan membalas kebaikan Anda. Dan kepada semua sahabat, baik yang sudah subscribe maupun yang baru akan mau subscribe maupun yang mendengarkan video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan semua urusan kita, memberikan cahaya iman, Islam, dan ihsan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang bertakwa, bertauhid, dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berdoa, doa kita kok belum terkabul-kabul, ketika kita minta dilancarkan rezekinya, kenapa rezekinya tidak lancar-lancar, ketika kita berdoa, mohon diselesaikan urusannya, kenapa urusan kita tidak selesai-selesai, barangkali masih ada hijab atau penutup yang berupa dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan. Sehingga semua rahmat Allah, semua pengabulan doa-doa tersebut menjadi terhalang karena kita sendiri yang membuatnya, yaitu karena kita telah melakukan dosa-dosa besar. Dan pada kesempatan video ini saya mau sharing mengenai dosa besar yang keempat, yaitu meninggalkan sholat fardu. Nah, meninggalkan sholat ini terkadang sering kita sepelekan, kita anggap remeh. Bahkan sekarang itu terkadang kita kehilangan HP-nya, susahnya bukan main, bingungnya bukan main. Tetapi ketika kita meninggalkan sholat fardu, malah seakan-akan tidak berdosa, tidak bermasalah, dan rasanya biasa-biasa saja. Ada sebagian dari kita ini yang bekerja misalnya di kantoran, ketika kita telat datangnya, kemudian kita mendapatkan penalti. Misalnya kita sebagai karyawan bekerja di perusahaan, ketika kita telat kita mendapatkan SP, kita sangat ketakutan sehingga berusaha untuk selalu datang tepat waktu. Tetapi begitu datangnya waktu sholat, terkadang kita sering terlena. Kadang-kadang kita sering menyepelekannya. Bahkan kita ini takut kepada atasan kita takut kepada aturan pada pekerjaan kita, tetapi kita menjadi lupa dan sama sekali tidak takut kepada aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik, astaghfirullahaladzim. Sahabat channel YouTube Taman Surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Maryam ayat 59-60. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksud mereka menyia-nyiakan sholat bukanlah mereka meninggalkan sholat secara total, tetapi mereka mengakhirkan sholat dari waktu-waktunya. Sahabat, ini menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud menyia-nyiakan sholat ini adalah mengakhirkan waktu sholatnya. Ini saja sudah ini sudah termasuk orang-orang yang akan menemui kesesatan, apalagi yang dengan sengaja, dengan terang-terangan meninggalkan sholat fardu. Na'udzubillahi min dzalik, astaghfirullahaladzim. Nah, Sayyid bin Musayyib, imamnya para tabi'in berkata, maksudnya ialah tidak mengerjakan sholat duhur hingga datang waktu asar, tidak sholat asar hingga datang untuk waktu maghrib, tidak sholat maghrib hingga datang waktu isya,
tidak sholat isya hingga datang waktu subuh, dan tidak sholat subuh hingga terbit matahari. Maka barang siapa mati dalam keadaan seperti ini dan tidak bertobat, Allah menjanjikan untuknya ghayyi, yaitu sebuah lembah di neraka jahanam yang sangat jauh kedalamannya dan makanannya menjijikkan. Sahabat channel YouTube Taman Surga, ini bukan hukuman orang yang meninggalkan sholat loh ya. Ini baru mengakhirkan sholat. Maksudnya gimana? Mengerjakan sholat duhur di waktu asar, mengerjakan sholat asar di waktu maghrib, mengerjakan sholat maghrib di waktu isya, mengerjakan sholat isya di waktu subuh, mengerjakan sholat subuh ketika sudah terbit fajar. Ini sama Allah akan dibalas. Dibalas apa? Akan diberikan lembah di neraka jahanam yang sangat jauh kedalamannya dan makanannya menjijikkan. Ini kata dari Sa'id bin Musayyib, imamnya para tabi'in. Di dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya." Gimana ini maksudnya? Yaitu melalaikan dan meremehkan sholat. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lalu beliau menjawab, yaitu mengakhirkan waktu sholat." Maksud mengakhirkan waktu sholat ini gimana? Yaitu Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang sholat, tetapi ketika mereka meremehkan sholat dan mengakhirkan dari waktunya, Allah mengancam mereka dengan wa'il, yaitu azab yang pedih. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman pada surat Al-Munafikun ayat 9, "Hai orang-orang beriman, jagalah hartamu dan anak-anakmu. Janganlah ini ya. Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi." Kemudian para musasir berkata, maksud dari mengingat Allah dalam ayat ini ialah sholat 5 waktu. Maka barang siapa yang hartanya, jual belinya, mata pencahariannya, dan anak-anaknya melalaikan dirinya dari sholat tepat pada waktunya, sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang rugi. Oleh karena itu, beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab Allah atas amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Jika sholatnya kurang atau rusak, maka ia akan kecewa atau merugi. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah, sholat ini sangat penting karena ini ibadah yang wajib dan besok akan dihisab pertama. Dan sholat ini kalau ditinggalkan akan menjadikan kita melakukan sebuah dosa yang dosanya sangat besar. Jadi di dalam kitabnya Imam Az-Zahabi disampaikan bahwa meninggalkan sholat ini termasuk pada dosa besar yang keempat. Oleh karena itu mari sahabat channel YouTube Taman Surga, barangkali doa kita belum terkabul hari ini, uang kita belum lancar, rezeki kita belum cukup, masalah kita belum selesai, barangkali karena kita memiliki dosa besar, sering melakukan dosa yang keempat ini, yaitu meninggalkan sholat. Mungkin bukan sekarang, tetapi dulu ketika awal-awal kita balik. Misalnya ya, dulu misalnya gini, misalnya kita usianya 20 tahun, kemudian usia kita sekarang adalah 40 tahun. Ada selisih waktu yaitu 20 tahun. Nah, selama 20 tahun ini setiap harinya kita ini meninggalkan sholat. Dari 5 sholat itu misalnya 1 sholat fardu kita tinggal. Berarti dalam 1 hari kita meninggalkan 1 sholat. Kalau sudah 1 tahun, begitu ya,
Berarti 365 sholat kita tinggal. Lah kalau sudah dilakukan selama 20 tahun, berapa jumlah kali? Banyak sekali kan? Oleh karena itu yang pertama, kalau kita pengen doanya terkabul, banyak uangnya, selalu kecukupan, hidupnya bahagia sejahtera, yang pertama kita bertobat, tobat nasuha, mohon ampun kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa besar kita yang telah meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua, yang namanya tobat nasuha itu kita berhenti atau tidak melakukannya lagi. Artinya mulai hari ini harus rajin sholat dan pastikan tidak mengakhir-akhirkan sholat. Kemudian yang ketiga, sahabat channel YouTube Taman Surga, bagaimana cara mengganti sholat-sholat yang telah kita tinggalkan dari dulu kala sampai sekarang, yaitu dengan cara memperbanyak mendirikan sholat-sholat sunnah. Karena sholat sunnah sini besok bisa digunakan untuk mengganti sholat-sholat wajib yang dihisap. Nah, oleh karena itu mari sahabat channel YouTube Taman Surga, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Langsung praktekkan mulai hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan sampai urusan dunia, urusan istri, urusan suami, urusan anak-anak, urusan jual beli dan perdagangan bisa melalaikan kita dari melaksanakan sholat. Na'udzubillahi min dzalik, astaghfirullahaladzim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kehilafan dalam mengantarkan video ini. Mudah-mudahan Anda berkenan untuk memaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video